Kita akan mulai kembali diskusi interaktif kita, dan kita akan berhenti dalam acara diskusi ini pada pukul 4 ya, pukul 4 sore, jadi ada 30 menit yang tersisa. Kita harap bahwa apa ruang yang sudah dibukakan dalam diskusi ini itu akan ditindaklanjuti lebih jauh dalam diskusi yang lebih terarah, dalam ruang-ruang yang sudah kita bisa lihat bahwa sebenarnya di luar ruangan diskusi ini akan lebih banyak ruang yang bisa kita lakukan, karena banyak kompartemen atau tempat-tempat yang seharusnya bagaimana usulan atau kritikan atau segala sesuatunya disampaikan. Baik, sesi untuk yang di belakang mohon supaya berpindah ke tempat duduk yang ada di depan, karena sesi yang kedua ini kita akan lebih banyak berbicara tentang rekan-rekan yang ada di luar pemegang kebijakan. Jadi ya mungkin Pepe atau Romi atau teman-teman yang lain yang tadi juga sudah mendengar tanggapan dari para pengatur atau para penyelenggara pendidikan di SDSI Bandung. Dan sebelum kita memulai untuk sesi yang kedua ini, kita akan melihat lagi satu lanjutan dari video yang sudah dibuat oleh rekan-rekan panitia. Dan kita bisa dibuka terlebih dahulu layarnya, mohon Dado, layarnya dibuka dulu Dado. Ya, baik. Mari kita saksikan bersama-sama. 2012 ini menurut Bapak realitasnya itu seperti apa sepanjang tahun 2012 ini? Realitas SDSI. Ya saya kira saya ingin memposisikannya itu mungkin mencoba lebih kritis ya. Jadi sebagai warga SDSI dan pernah memimpin juga dulu, saya melihat bahwa pada saat 2012 itu kan terjadi satu proses peralihan dari masa kepemimpinan Pak Noh ke Pemda. Tetapi di sisi lain masa peralihan ini nampaknya ada kondisi yang terwariskan dari masa kepemimpinan Pak Noh. Jadi di sisi lain saya juga tidak tahu seberapa jauh serah terima laporan dan sebagainya itu, karena saya melihat bahwa sampai akhir 2012 ini sebagian besar itu dijalankan dengan manajemen yang lama. Ini saya melihatnya, sehingga ya sampai ke berbagai macam kegiatan, berbagai macam pengadaan sarana prasarana dan sebagainya, yang sesungguhnya sebetulnya sebaiknya begitu serah terima itu langsung dipegang oleh pimpinan yang baru, dan itu semuanya manajemennya baru gitu harusnya barangkali, tetapi mungkin kondisi itu tidak ditempuh gitu. Nah itu yang dari satu itu. Kedua, di dalam hal ini juga mungkin ini soal orientasi gitu. Orientasinya apakah, kalau dulu saya melihatnya orientasi pada kebutuhan yang sifatnya sarana prasarana itu penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya itu kalau saya berbalik pemikirannya, program dulu sebetulnya, baru sarana prasarana mengikuti gitu. Mungkin itu yang jadi kedepannya saya kira sebetulnya program dulu baru sarana prasarana mengikuti gitu ya kedepannya, dan itu kan sudah ada dalam rencana strategi dan ada renopnya, rencana operasional. Jadi sebetulnya kalau ada orang bicara pada saya bahwa nggak bisa tahun ini tahun-tahun itu harus barang, harus pengadaan barang. Lah kalau saya sih berpikir bahwa saya juga akan bagaimanapun pernah memimpin SDSI. Saya berubah, kalau memang itu barang, ya saya lepas usulkan ke pemerintah, ke Dikti, bahwa kita bisa membuat sesuatu usulan berdasarkan kebutuhan kita, bukan berdasarkan keinginan Dikti semata-mata, karena yang tahu tentang perkembangan SDSI itu kita, bukan Dikti. Dikti itu kan sebenarnya fasilitator gitu. Nah itu yang harus dibalik. Jadi logikanya menurut saya kalau sekarang melakukan refleksi, saya kira refleksi itu kan untuk adanya satu pencerahan ya, kalau bahasanya katarsis gitu ya. Nah mau seperti apa supaya pencerahan itu muncul dari kita bersama, dari segi kesatuan kita, termasuk
alumni, termasuk mahasiswa, termasuk siapapun lah. Nah kalau menurut saya posisikan lagi, nah kebetulan memang saya sekarang masuk lagi menjadi perwakilan dosen di sana gitu ya, dan kebetulan dimintakan menjadi ketua komisi promosi dan disiplin. Jadi kalau saya melihat bahwa salah satu upaya untuk bisa melakukan refleksi itu adalah kesadaran pada bagaimana cara kita mempromosikan STSI ini menjadi sebuah lembaga yang memang ada gitu ya, ada artinya dipahami oleh masyarakat, itu ada mahasiswanya, ada dosennya, ada karya-karya seninya, ada kerjasamanya, ada banyak. Nah jadi kalau ditanyakan seperti itu, saya kira yang paling penting lalu melangkah ke depannya mau seperti apa. Mungkin itu. Oke, makasih Pak Aktor ya. Refleksi akhir tahun di tahun 2000, sepanjang tahun 2012 ini, kira-kira realitas seperti apa STSI Bandung ini, terutama dalam sudut pandang sekarang ada prodi film kan gitu ya, gimana? Ya semakin bagus kan, harus semakin bagus, semakin meningkat, harus mempunyai kesadaran bersama terhadap kemajuan bersama. Ya, cuma kalau langkah konkret kiranya nanti yang dan juga harapan-harapan di tahun 2013 kira-kira apa yang bisa dilihat dari nantinya untuk prodi film ke depan? kita perlu kerjasama yang bersama-sama dan tidak hanya prodi film. Karena kalau prodi film itu bagian dari sebuah lembaga. Jadi saya pikir tidak hanya prodi film. Jadi setiap prodi harus saling mendukung prodi-prodi lain untuk menentukan langkah menuju ke depan. Kira-kira langkah konkretnya seperti apa ini? Langkah konkretnya kerjasama. Bentuk kerjasama gitu ya? Bentuk kerjasama. Semua antara tidak hanya secara fisik maupun psikologi. Oke, gitu aja ya. Makasih Mas Adam. Ya, selamat siang Pak. Bapak siapa? Pak Lili. Pak Lili mau tanya, kalau menurut Bapak untuk STSI Bandung selama setahun ke belakang ini bagaimana Pak? Ya, kalau ngomongin tentang STSI ya tentu kita tidak bisa ngomong dalam satu aspek ya. Jadi harus berbagai aspek. Ketika saya melihat dari berbagai aspek, ya saya mau tidak mau saya harus ngomong satu sisi kita maju, satu sisi mungkin masih mandang, artinya belum berkembang. Kenapa saya katakan belum berkembang, belum maju? Mungkin ada beberapa faktor pengamat yang berkaitan dengan persoalan-persoalan baik itu yang terutama kalau saya melihat kalau perguruan tinggi adalah kaitannya bagaimana punya kewajiban untuk mewujudkan mahasiswa-mahasiswa yang ideal secara pola pikir dan sebagainya. Yang mungkin saya lebih menganalisa kebanyakan persoalan-persoalan berkaitan dengan itu, bukan dengan fisiknya, bukan dengan apa. Walaupun itu jelas akan menunjang tentang kemajuan itu. Jadi saya pikir 1 tahun terakhir ini di satu sisi kita punya kemajuan. Contohnya begini aja, yang saya lihat bagaimana ketika mahasiswa-mahasiswa atau alumni-alumni yang sedang wisuda munculnya banyak munculan yang mendapatkan nilai formal, itu kan salah satu indikasi yang menurut saya itu hal yang positif dibandingkan dengan beberapa tahun ke belakang itu semaraknya jumlah dari nilai itu secara mungkin kuantitas ya. Tapi kan kuantitas dengan nilai cum laude itu kan tidak terlepas dari kualitas mereka ketika menempuh kuliah. Kalau harapan ke depan apa Pak? Harapan ke depannya kalau saya katakan untuk seluruhnya artinya sekitar akademik baik itu mungkin karyawan, dosen, mahasiswa dan sebagainya. Marilah kita bersatu padu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Apalagi kalau kita mau memang jadi ISBI, ya tentunya itu tidak bisa dilepaskan dari seluruhnya. Bukan hanya karyawan, bukan hanya dosen. Dosen di sini juga harus banyak berpikir bagaimana mencari metodologi, bagaimana mencari keilmuan-keilmuan yang baru. Mahasiswa juga begitu. Mungkin juga di sini kita saling keterbukaan
kami mau tanya, menurut Bapak selama 2012 ini ke belakang ini STSI Bandung seperti apa menurut pandangan? STSI sebetulnya ya kalau perkembangan pasti ada lah. Apalagi sekarang dengar-dengar mau ada perubahan dari sekolah tinggi seni ke institut ya, apalagi SPI katanya. Yang mudah-mudahan harapan saya mah harapan di tahun 2012 ini ada perkembangan yang lebih baik gitu lah. Dengan berubahnya dari STSI ke SPI itu SDM-nya lebih baik, lebih lemah, lebih ya yang sebelum-sebelumnya lebih baik lagi lah. Kalau keamanan ya insya Allah kami mah hanya berharap bisa di samping perkembangannya seiring dengan perubahan ini mungkin kami juga meningkatkan keamanan. Kalaupun hal-hal yang kerawanan itu lebih tingkat kerawanan kan dari kita sebelum ada memang yang mudah-mudahan kami bisa meningkatkan dengan perubahan status dari STSI ke SPI itu. Kami juga insya Allah akan berusaha. Makasih Pak Dodi. Pak. Untuk belakangnya STSI Bandung seperti apa? Dalam masyarakat ya, masyarakat itu belum ada penempatan yang tepat gitu ya. Selalu kalau pindah-pindah gitu ya. Terusnya ada tempat yang ditempatin yang tempatnya yang jangan terganggu gitu ya, seperti di Puja Selatan gitu ya, yang tempat yang aman gitu ya, jangan yang pindah-pindah gitu. Oke ya, itu tadi sekali lagi tepuk tangan untuk rekan-rekan panitia yang sudah berusaha saya. Saya verifikasi ya, itu tadi bukan Jackie Chan ya. Oke, kita langsung ya karena waktu kita juga pendek. Mohon mungkin dari alumni atau dari Romi, siapa? Silakan. Saya tuh tadi ke toilet, kemudian saya buka sendal. Tiba-tiba sendal itu marah-marah sama saya. Dia bilang, "Kamu anjing Pepet, kenapa kamu mengkritik orang-orang minuman keras dan narkotika di sini?" Saya bilang, "Wah, saya kaget juga. Kenapa sendal bisa sampai sebegitu kritisnya terhadap saya?" Kemudian dia mengatakan, "Bahwa kamu tuh kurang seiman, kamu tuh pikiran kamu tuh kurang liar dan lain sebagainya." Wah, gila banget ini. Kemudian saya tanya balik, "Bukankah kamu sedang tidak suka dengan berbagai macam kekeliruan di dalam kehidupan ini? Salah satunya adalah kekerasan. Bukan kamu pun tidak setuju? Bukankah itu suatu pelanggaran dalam dunia akademik?" Dia bingung dan dia tidak bisa menjawab. Kemudian saya berpikir lagi, oh iya ya, kenapa dia tidak apple to apple gitu? Jika kita mengkritik suatu hal yang ada dalam tatanan yang sama, itu kekerasan itu ada dalam tatanan pelanggaran. Apalagi dalam kampus akademik, kekerasan itu tentu sebuah pelanggaran dan kita mengkritik itu. Di satu sisi kamu mengkritik, ini bisa pada sendal. Di satu sisi kamu kritik terhadap sendal, tapi di sisi lain kamu perjuangkan itu yang disebut dengan alkohol dan narkotika. Kenapa ini tidak apple to apple? Dari situ, tapi saya mulai sadar, oh iya, saya berbicara dengan sendal. Jadi saya ignorance akhirnya. Maksud saya apa? Hebat sekali. Ini menarik karena apa? Saya tidak mau kita bicara di satu sisi kita kritik, tapi di sisi lain kita membenarkan. Padahal itu berada dalam tatanan yang sama. Narkoba dan kekerasan itu sama-sama hal yang harus kita perjuangkan untuk hilang. Maksudnya hilang itu paling tidak kita lawan. Karena dua-duanya berada dalam tatanan yang keliru dalam konteks akademik. Nah, beberapa hari ke belakang ada satu peristiwa menarik dan saya pikir dari poin ini saya ingin sedikit melangkahi bicara. Sudahlah, kita berbicara masalah fisik selesai. Bukan selesai, maksud saya kita sudah sama-sama sepakat konsensusnya adalah keterbukaan. Camkan bahwa KPK 150 tahun lebih pun tidak akan selesai.
menyelesaikan kasus korupsi. Kenapa? Karena dia tidak menyerang pada akarnya. Akarnya itu budaya. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa korupsi itu telah menjadi budaya. Itu bukan ngomong kosong, itu benar. Karena korupsi dalam konteks inkulturasi itu telah menjadi suatu hal yang biasa. Dan konteks inkulturasi yang paling penting untuk diluruskan adalah apa? Proses penyidikan. Jika KPK ingin menyelesaikan korupsi di tanah ini, mulailah dari institusi penyidikan. Saya yakin itu akan selesai, karena kita akan berubah suatu kultur. Kalau itu tidak dilakukan, sampai kapanpun KPK akan sangat banyak sekali lawan. Nah, jika kita ingin melawan itu, sangat mudah sekali. Kita lakukan audit dan itu dimulai dari kita. Kita itu ya lingkungan kita. Kalau kita memang sepakat untuk menghilangkan korupsi, mahasiswa dikasih misal UKM tertentu misal dikasih 45 juta, kita lakukan saja itu publikasi terbalik dan lakukan undang-undang nomor 12 itu bahwa setiap dana berapapun rupiahnya itu adalah hak rakyat dan kita mempunyai kewajiban untuk mempublikasikannya. Apakah bisa akuntabel kita atau tidak? Jika itu bisa, itu adalah jadi senjata paling masif bagi kita untuk melakukan audit. Teman-teman punya kritik terhadap siapa? Misal salah satu pembangunan masjid, kita mau kritik itu, audit saja, itu sangat mudah dan sangat simpel sekali. Lakukan audit jika terjadi pelanggaran, selesai itu bisa dilanjutkan. Kalau memang serius ingin melakukan itu, ada hal yang konkretnya, selagi ada BEM, ini bisa dilakukan oleh BEM. Jika saja UKM-UKM keberatan untuk melakukan publikasi keuangan, itu bisa diakomodir kok sama BEM untuk melakukan itu. Jadi UKM dan lainnya tidak perlu membuat web baru, itu tinggal dilakukan oleh BEM. Itu menurut saya solusinya itu. Kalau kita punya kemauan, tinggal dijalankan. Kalau mau, ingat sejarah itu saya lihat sedang bergerak ke arah sana. Dan kalau kita bisa melakukan untuk duluan, kenapa tidak? Itu masalah fisik, non fisik. Peristiwa beberapa minggu kemarin yang itu sudah terjadi tentang kekerasan di kampus yang hubungannya dengan ada salah satu pejabat yang tidak memukul salah satu anggota seminar dari pasca sarjana. Kan itu sebuah refleksi yang mana itu menggambarkan keberadaan di kampus kita. Bahwa nilai-nilai akademik, nilai-nilai intelektualitas di kampus kita belum bisa terbangun dengan baik itu perlu kita akui. Nah, dan itu masalah kita kedua yang tidak kalah pentingnya, bahkan barangkali ini yang paling penting. Jika saja kita semua menyadari itu, saya yakin STFI akan jauh lebih maju dalam konteks intelektualitas ini. Tapi kan kita tahu sendiri apa yang terjadi hari kemarin di seminar, dan itu terbuka untuk umum dan orang-orang luar tahu dan menyaksikan. Saya baca di Daun Jati bahwa memang benar itu telah diklarifikasi oleh BEM ke ketua, sampai beberapa pejabat juga memberikan komentar, dan akhirnya yang bersangkutan juga meminta maaf. Persoalan pribadi itu bisa selesai, tapi itu sebagai peristiwa kita bisa mengkajinya sebagai suatu refleksi di kampus kita ini, bahwa di kampus kita ini perdebatan intelektualitas itu sangat minim, bahkan mungkin degradasinya justru semakin mundur. Nah, jika berkaitan dengan masalah itu, tentu saya tidak punya banyak masukan karena teman-teman mahasiswa dan yang masih memiliki hak untuk melakukan perombakan itu, saya pikir itu jauh lebih efektif jika kesadarannya ada dimulai dari teman-teman. Itu aja yang bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Mungkin Romi ya. Ya, ini ada catatan juga. Langsung ke solusi konkret dulu. Melanjut lagi dari pembicaraan APP dan John tadi mengenai pengembangan mutu akademik. Itu sebenarnya yang saya tangkap mungkin adalah kejelasan. Misalnya 1 juta rupiah itu untuk apa? Maksudnya ini misalnya dibaginya untuk dosen sekian misalnya, untuk mahasiswa sekian, atau untuk pembelian harus sekian. Yang terjadi di Karawitan dan teater yang kemarin saya tahu itu kan dana pengembangan mutu akademik ini sudah ada sejak tahun 2008 yang saya tahu. Tahun 2008 memang besarannya 1 juta rupiah. Nah, setelah saya mengalami itu, dana tersebut
digunakan untuk studi banding. Nah, si studi banding ini kejelasan program studi banding menggunakan dana mutu akademik itu pada awal membayar dana tersebut itu tidak ada. Jadi mungkin kejelasan hal semacam itu. Nah, bahkan di teater angkatan 2008 itu dikembalikan uangnya sebagian. Dana PMA itu dikembalikan kepada anak-anak sebagian, yang saya tahu seperti itu. Untuk Karawitan 2010 itu diberikan wayang golek. Nah, seperti itu. Nah, maksudnya melanjut lagi, jadi ada semacam kejelasan masuknya kemana, kenapa harus 1 juta, seperti itu. Dan tadi yang mungkin solusi konkretnya adanya kejelasan yang menyambung dari apa yang tadi. Nah, terus yang kedua, ini transparansi juga untuk kegiatan ini itu dibiayai oleh kita patungan dari mahasiswa sendiri dan uang kas BEM, seperti itu. Jadi tidak ada ya. Klarifikasi ya sekali ya. Klarifikasi tadi ada dari Ibu katanya kegiatan kegiatan tersebut kegiatan yang dilaksanakan sekarang itu ada dana dari lembaga, padahal iya. Ya, tadi Ibu bilangnya kegiatan ini gitu. Oke ya, bagaimanapun tuntutannya juga semua publik supaya tahu nantinya akan diganti lembaga. Saat ini uangnya siapa dong? BEM ya, benar gitu. Ya, sama teman-teman. Iya, dan teman-teman panitia ada yang lombok semalam yang saya tahu. Baik, sejauh ini itu yang terjadi di lingkungan STSI Bandung yang bisa kita baca. Nggak jauh-jauh ya kegiatan ini. Oke, sebelum nanti dari narasumber juga Ibu mungkin mohon maaf tunggu dulu. Silakan angkat tangan dulu karena tidak akan ada lagi ya. Waktu kita habis 1, 2, 3, 4 orang. Ada lagi 4 orang saja. Oke, mulai dari yang pertama tadi ya, silakan ke depan. Selamat sore, Sampurasun. Sebelum saya berbicara setengah jam di sini, saya hanya ingin menekankan bahwa saat ini saya menganut paham pesimisme radikal, dan agar segalanya jelas apa yang akan saya omongkan, saya pikir berbicara tentang refleksi akhir tahun yang kita hadiri sekarang ini, seharusnya yang kita hadirkan adalah tukang pijat gitu, tukang urut. Itu yang paling benar, bukan diantara kita yang hadir di sini gitu. Sebagai ibu yang berada di kelembagaan, kami-kami yang ada di kemahasiswaan, seharusnya harus yang dari luar dong dibawa ya, betul-betul bisa mengurut agar refleksinya itu betul-betul jelas, atau refleksi awal tahun, refleksi tengah tahun, dan baru akhir tahun. Saya pikir itu satu, bahwa carilah tukang urut yang bagus, yang mengerti tentang saraf, yang mengerti tentang bagaimana persendian, agar kita bisa segar bugar, dan jangan mengkonsumsi alkohol karena sama aja, tetap tidak bugar. Saya alumni jurusan teater. Saya hanya ingin bahwa kemarin saat saya bersekolah di sini, saya selalu berprinsip bahwa saya mahasiswa, benar salah, saya mahasiswa, benar salah yang saya lakukan. Yang di lembaga adalah orang tua saya. Saya anak, saya wajar meminta sesuatu, saya wajar nakal karena saya anak gitu. Orang tua saya
harus benar karena mereka pengajar, mereka digaji. Itu mungkin perbandingannya. Kalau saya selalu berprinsip begitu, benar salah saya belajar. Cuman bagi mungkin sekali lagi tidak cocok kita berbicara refleksi karena Ibu Endang baru menjabat, Ibu Prof Endang baru menjabat, dan seharusnya yang hadir misalnya Pak No ataupun beberapa jajarannya. Bukan, tukang pijat yang salah itu. Maksudnya bahwa buat Ibu No dan jajarannya selamat bekerja. Ibu Endang dan jajarannya selamat bekerja, dan saya mendukung itu. Dan bicara tentang korupsi, idealisasi berpikir, buku-buku, bicara tentang minuman keras, saya tidak akan membahas hal itu. Tapi sekali lagi pesimisme radikal saya mengatakan bahwa bekerjalah dengan baik maka segalanya akan baik. Semoga segalanya baik-baik saja. Dan kalau kita menyadari segala hal, semuanya akan baik. Berbicara tentang kebenaran absolut, kebaikan absolut tidak ada. Biarkan yang negatif, biarkan yang positif, karena itu yang membuat dia menjadi lengkap gitu. Kalau ada yang mau korupsi, biarkan saja. Ada yang mau berjalan baik, biarkan saja. Itu sebuah keseimbangan bagi saya. Mau mabuk, biarkan saja. Mau kupu-kupu, kuliah pulang, biarkan saja. Karena inilah. Karena kalau Anda ingin lebih cerdas berkesenian, jangan masuk STSI, masuk sanggar gitu. Anda ingin berbicara tentang bagaimana perhitungan, jangan di STSI, masuk ekonomi gitu. Saya pikir jadi semuanya akan baik-baik saja, dan mari kita bubarkan acara ini dan carilah tukang urut agar kepala kita bagus. Salam. Oke, makasih Kak. Yang berikutnya mohon juga ringkasnya menyampaikan solusi konkretnya kira-kira seperti apa gitu ya. Yang berikutnya tadi saya bilang katanya. Hah? Silakan, siapa dua-duanya atau salah satunya? Silakan. Saya jauh dari Bapak. Seperti biasa, saya sudah jauh-jauh dari Buah Batu datang ke sini. Ringkas ya, coba ya 2 menit. Pertama, ringkas ya. Saya nggak tahu ini apa yang dimaksud solusi konkret yang dimaksudkan Regi gitu. Solusi konkret ini seolah-olah teman-teman ini so heroik, so altruistik, sementara kita tidak tahu kalau tadi dicari kita apa yang sudah dicapai dan yang belum dicapai, yang mau dicapai juga nggak tahu apa gitu. Ini kan semacam abstraksi obrolan gitu, abstrak kemana-mana, tapi tidak menyentuh persoalan. Yang kalau dimaksud realitas itu realitas macam apa gitu? Apakah realitas yang ada yang tadi lah yang bangunan-bangunan terus anggaran dana itu maksudku itu bullshit gitu. Untuk pendidikan itu bullshit. Masalah ngomongin pendidikan kan masalah apa yang mau diajarkan kan itu. Apa yang mau diajarkan di kampus kita itu apa gitu? Dicari, dikritisi gitu. Ya, saya lebih tertarik kalau kita di sini gitu ngomongin pertama kampus ini yang kritis gitu. Bukan kritis dalam maksud saya mengkritisi, tapi kritis dalam pengertian sakit. Pertama, kritis ini terjadi ketika berbagai macam isu-isu jadi isu itu maksudku itu kritis. Identitas kampusnya itu semakin kritis. Saya lebih tertarik ketika kita di sini membahas masalah munculnya prodi bambu, prodi film, prodi apapun lah. Itu yang maksudku lebih penting gitu, lebih substansif, bukan maksud
bukan esensi, tapi substansial. Itu masalah luaran. Saya nggak pesimis kalau masalah pembangunan itu pasti akan terjadi dan pasti dari tahun ke tahun akan selalu ada terjadi pembangunan karena itu sudah di-MOU-kan sama World Bank sama Dirjen sama Menteri Pendidikan Tinggi. Itu sudah jadi MOU. Jadi teman-teman jangan pesimis kalau kampus kita ini nanti maju dalam pembangunan. Tapi dalam masalah substansi pendidikan, wassalam. Teman-teman mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi mohon apa yang dimaksudkan solusi konkret itu apa gitu? Dalam berapa jam ini? Dalam 1 hari ini gitu. Maksud saya kalau mau refleksi tidak harus untuk tahun itu terus kita ketemu. Maksud saya teman-teman B bisa membuat diskusi berjangka gitu, evaluasinya berjangka gitu. Dari yang apa teman-teman lihat dan apa yang teman-teman tidak dilihat. Maksudnya apa yang diajarkan di dalam pendidikan kampus ini. Prodi ini maksud saya bermasalah gitu. Kenapa ada itu? Dan kita tidak tersentuh wacana itu sama kita karena kita sibuk sama masalah uang semuanya, duit. Thank you. Baik, terima kasih. Ya, kalau kita masih tidak tahu berarti itu yang paling konkret saya pikir ya. Karena secara konkret ternyata kita tidak tahu. Saya pikir gitu yang dimaksudkan solusi konkretnya ya. Baik, masih ada satu lagi yang ya silakan. Oh, 2 lagi ya. Oh ya, sebelumnya saya mau memberitahukan kita sudah korupsi 4 menit ya. Kalau ada KPK di sini kita sudah dimasukkan ke belakang kan gitu ya. Jadi bagaimana? Karena ini juga jangan mengatasnamakan pribadi karena ini juga menyangkut kepentingan umum ya. Dari awal kita punya perjanjian jam 3 ya, tapi sekarang udah jam 4. Nah, tadi kita juga sepakat nambah 1 jam. Saya tawarkan lagi kepada khalayak umum karena ini bukan atas nama pribadi, semuanya juga bisa bicara. Mohon maaf, ini atas kesepakatan bersama. Tadi sudah disampaikan di depan, gitu kan? Kalau memang kita sepakat demikian, maka lain cerita. Gimana teman-teman, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu? Begini, para mahasiswa tolong ya, kita tidak pulang bahkan sampai malam karena besok kita harus menyerahkan semua laporan akhir tahun itu ke Dikti. Kalau besok sampai tidak selesai, kita dianggap perguruan tinggi apa. Jadi kita tidak pulang sampai malam ada di sini. Ya. Ya. Oh, ya silakan. Ya, saya mau menambahkan ya. Begini, tadi ada yang mengatakan siapa ya? Akad ya. Kita silakan saja kalau mau korupsi, mau yang betul benar-benar salah. Nah, sebagai perguruan tinggi yang dititipkan oleh pemerintah untuk membentuk manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa, tentu itu tidak terjadi. Apalagi kita di sini sudah dibentuk adanya Badan SPI, Satuan Pengawasan Internal, sebagai tangan kanannya dari Dirjen Inspektorat Jenderal. Jadi Satuan Pengawasan Internal ini mengaudit semua unit-unit yang ada. Jadi bukan mengacak-ngacak program atau ini, tetapi membetulkan mana program yang tidak betul, dibetulkan. Uang yang mungkin tidak pas ya untuk pendanaannya, itu pun harus dibetulkan. Jadi kalau memang tadi ada yang mengatakan fisik tidak harus didahulukan, tapi program. Saya kira untuk kondisi sekarang dua-duanya, karena bangunan juga ya tadi semrawut, banyak yang rusak ya. Apakah kita nyaman dengan sekarang ini di depan saya sudah bocor seperti ini? Nah ya, jadi apalagi tadi yang bocor-bocor seperti itu, apakah akan nyaman? Ya diam atau belajar dengan suasana seperti itu. Belum lagi perkantoran. Kursi yang saya duduki saja lihat di kantor ketua SSI Bandung itu sudah 4 periode atau 5 periode ya.
sampai keras, itu pun kan harus diganti. Sekarang ini saya duduk di kursi baru ini. Nah, jadi semuanya perlu karena memang banyak yang dibenahi. Belum mobil tua yang di kita itu harus sudah didem karena itu banyak mengeluarkan biaya perawatan, banyak sekali. Nah, kalau tadi ada kekerasan, baik itu misalnya yang tidak sengaja dilakukan oleh mahasiswa ataupun mungkin dosen ataupun tenaga pendidikan, saya kira seharusnya tidak ada. Karena kita, apalagi yang program saya di sini, kita harus bersama-sama melaksanakan konsep di Sunda yang oleh orang luar Sunda saja dijadikan acuan. Sili asih, sili asah, sili asuh. Jadi ya harus bisa semuanya mencamkan apa sih sili asih. Kalau ada kekerasan, salah satu ngalah, nah itu misalnya. Sili asah ya kita harus saling membagi apa yang sudah kita miliki, wawasan, wacana dan sebagainya. Sili asih, sili asah, sili asuh yang saling mengayomi dan sebagainya. Dan juga bener, bager, cager, bener. Nah, terus pinter di sini cerdas. Sebetulnya kalau sudah bener saja sama bager, kesana aja sudah. Jadi tidak ada kalau bener bager, oh minum alkohol itu nggak baik ya buat kesehatan saya dan buat prestis lembaga pendidikan. Masa di lembaga pendidikan ada alkohol, ada minuman keras, itu bagusnya bukan di sini. Jadi tolong kepada teman-teman, kalau mau minuman silakanlah, tapi jangan di kampus. Kalau di luar kampus terserah, tetapi kalau ditangkap kan tetap STSI Bandung. Jadi korupsi silakan tidak bisa. Tetap ketua STSI. Banyak sekali hal-hal temuan bagi teman-teman kita isi yang lain. Satu, harus mengembalikan uang. Kedua, di penjara. Barangkali ada yang mendengar bahwa teman kita ke rektor isi Padang Panjang pernah masuk penjara karena bukan kesalahan beliau. Jadi ada dana pembangunan fisik yang katanya fisik tidak butuh program, disalurkan ke program. Nah, ini tidak boleh masuk. Ini ada penemuan tadi apa KPK akhirnya masuk penjara. Kasihan, padahal beliau hanya tanda tangan. Seperti saya sekarang banyak tanda tangan, itu pun harus dilihat ya. Karena akhirnya kalau ada yang korupsi, mahasiswa, kenakalan mahasiswa dan sebagainya, saya nomor satu saya yang akan ditangkap. Jadi tidak bisa biarkan saja. Maaf tadi akak-akak nggak bisa dong di sini dibiarkan saja. Nanti tetap saya yang kena. Pak Heri juga kena sebagai bapak dari mahasiswa. Jadi tolong, kami semua di sini sedang mengupayakan pembenahan dari mulai manajemen ya, administrasi, makanya banyak rolling dari tenaga administrasi pendidikan itu belum semua. Rolling di sini untuk penyegaran dan kompeten dalam bidang masing-masing, ya sedikit-sedikit. Kemudian peningkatan SDM, termasuk pembangunan karakter itu penting, baik mahasiswanya, termasuk dosennya. Mungkin juga saya kalau dibangun lagi karakter, saya siap. Jadi semua marilah kita bersama-sama, jangan saling menyalahkan. Ibu galak enggak, bageran. WN misalnya tegas sering. Kadang kita tuh jadi serba salah. Jangan pembangunan fisik tidak penting. Cek saha bocor di mana-mana. Tadi WC juga. Program diperbanyak ya. Sekarang kita mesti harus sigar tengah. Dua-duanya penting. Program penting, pembangunan penting, peningkatan SDM penting, kemudian organisasi dibenahi penting. Semuanya penting untuk perbaikan di masa yang mendatang ya, apalagi untuk menjadi ISBI. Herin bisa ya. Tadi pengembangan lahan juga penting. Jadi semuanya penting. Jadi solusi konkret seperti tadi. Marilah nanti kita
kita bicarakan hal-hal yang penting untuk peningkatan kurikulum kita. Kemudian juga tadi kalau memang ada dosen-dosen yang kira-kiranya, Bu, dosen itu mah kurang ini, terus terang bicarakan siapa dosen tersebut, dan dosen tersebut juga harus mau meningkatkan diri ya, jadi jangan hanya di belakang gitu. Kita tidak apa-apa kok diberi masukan-masukan. Dan audit-audit ini memang terus-terusan kita lakukan dengan adanya pembentukan SPI, dan ini Irjen itu hampir setiap saat datang loh. Kemarin WR ya, dalam minggu-minggu ini terus-terusan Inspektorat Jenderal. Benar nggak ini? Desember ini pembangunan harus sudah selesai. Padahal ini programnya pembangunan yang lama, tetapi kan kita ketemuan butuh mau. Tadi bicara masjid mau diaudit silahkan. 250 juta dari gubernur cukup tidak? Kurangnya dari mana? Saya bukan sombong, saya pun menyumbang buat masjid. Sedikitnya kalau saya mau membicarakan di sini kan juga tidak bagus. Katanya tangan yang di atas itu tidak boleh, ya dikata. Tetapi para dosen itu ikut menyumbang untuk pembangunan masjid. Mungkin juga para mahasiswa juga banyak yang menyumbang kepada Departemen. Silahkan nanti ke panitia pembangunan masjid. Yang terang, masjid itu kurang dana, mungkin juga kurang semen ya, ada yang bocor. Tetapi kita akan perbaiki lah. Yang kemarin katanya bocor, saya sudah menginstruksikan juga ke panitia masjid. Tolong sumbangan dari saya untuk memperbaiki yang bocor pribadi ya. Jadi maaf, untuk pembangunan masjid sedikit sebetulnya kurang sekali dana yang diberikan oleh gubernur dan dana yang dipakai. Kita yang pemimpin baru kan ini tetap juga harus bertanggung jawab. Demikian ya, barangkali nanti ada tambahan Mangga dan Bu El dan Pak Heri. Tinggal 2 lagi, ini sudah jam Jadi mohon ya, ini 2 lagi, silakan tadi Dian dan Diannya. Ya, silakan Dian pindah dulu lah ke sebelah kanan supaya bisa merangkum. Coba kita upayakan supaya bisa langsung ke upaya konkret gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Hanya ingin curhat saja mungkin Bu ya, sebagai saya alumni yang kebetulan tahun ini kurang beruntung Bu ya. Kurang beruntung, dan pada awal tahun saya keluar itu saya sangat beruntung sekali karena 2 bulan setelah saya keluar saya mendapatkan pekerjaan. Dan saya juga setelah itu dapat SMS dari STSI Bandung yang mengatasnamakan lembaga, tapi saya tidak tahu siapa yang meng-SMS-nya, tapi mungkin dari pada waktu itu masih dalam pengurusan Pak Eno, mungkin Pak Eno. Panoh Bu ya. Yang paling saya ingat itu SMS-nya begini Bu. Yang pertama itu ditanya nama, terus alamat, dan juga yang paling berkesan itu setelah keluar ini berapa waktu yang Anda butuhkan untuk mendapatkan pekerjaan. Ya saya langsung jawab, saya 2 bulan Bu, dengan tegas gitu Bu. Dan sampai sekarang mungkin tidak ada follow up gitu Bu, tidak ada tindak lanjut setelah pertanyaan itu, dan juga saya tidak menunggu juga sebenarnya sih Bu. Maksudnya begini, untuk apa sih SMS itu dilayangkan terhadap alumni gitu Bu? Apakah itu memang untuk pendataan atau memang untuk apa? Orientasinya itu kemana gitu Bu? Karena pada saat sekarang saya juga sebagai alumni merasa dari sini itu kita diabur gitu Bu. Mungkin Ibu lebih tahu diaburnya itu seperti apa mungkin Bu, karena tidak seperti misalkan kayak PKIA lah taruh. Kalau PKIA itu misalkan masuk di manajemen atau apa, diarahkan kemana atau kemana gitu Bu. Dan saya juga mungkin Bu, di sini membutuhkan karyawan baru, mungkin ada semi di sini yang juga membutuhkan pekerjaan, ada PPP juga di sini yang mungkin capable di bidangnya. Dan satu lagi Bu, di awal tahun itu saya tidur di Himata Bu, dan pada waktu keluar saya itu Bu ketiban air Bu, ketiban air dari talang yang baru saja dibuat Bu. Nah itu cerita yang mungkin agak konyol, tapi memang itu fakta gitu Bu. Setelah pembangunan tapi mencelakakan orang
dan pada waktu itu saya sebagai alumni gitu, alumni banyak alumni saya Kabanyur Cai itu kan, aduh Bu. Oke, itu karena mungkin ya dari sisi ada pembangunan dan pembangunan terus menerus, dan setelah kejadian itu saya tanyakan kepada Siran yang pada waktu itu memang memperbaiki talang itu, Pak, bikin talangnya yang benar dong Pak, gitu Pak. Terus fungsinya juga yang benar. Ya percuma kalau misalkan sekarang dibikin talang, dibangun terus tidak efektif, ya kenapa buang-buang duit gitu? Jawabannya begini Bu, simpel saja. Ya ini buat sementara lah. Sampai sekarang itu Bu, sementara. Bahkan sampai sekarang itu tetap bocor, dan bahkan talang yang seharusnya menalangi air itu tidak jatuh ke tempat yang kita anggap aman dan untuk berteduh, malah masuk semua Bu gitu. Bahkan tempat tidur saya di Himaka juga dulu tempat basah gitu Bu. Dan mungkin itu pengalaman saya untuk masalah pembangunan Bu. Dan yang terakhir Bu, ini karena saya latar belakang saya alumni jurusan Karawitan, tolonglah Bu untuk masalah dosen yang notabene memang harus memberikan pengalaman dan juga ilmu terhadap mahasiswanya. Saya pikir dosen di Karawitan khususnya itu kebanyakan lah, hampir 75% itu kurang capable di bidangnya Bu. Taruhlah begini, pada saat satu semester full saya hanya belajar, misalkan pas pertama masuk diajar eta, waktu berikutnya diajar eta. Ya kumaha ini, bahkan saya pada waktu itu kuliah suli pada waktu itu masuk ke ruangan diajar. Pada waktu itu saya berharap saya diajarkan pertama mungkin metode bagaimana mungkin cara meniup suling yang baik dan benar, atau bagaimana dan bla 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 dan segala macam. Yang saya dapat pada waktu itu, silakan kalau menyuling itu silakan bebas berpola saja. What the hell is bebas berpola gitu Bu? Saya tidak mengerti apa itu bebas berpola, dan pada waktu itu saya memang ya latar belakang saya SMA dan saya tidak tahu menahu apa yang disebut dengan bebas berpola. Sampai pada saat itu saya memutuskan untuk keluar dari mata kuliah itu Bu, dan saya mengambil pilihan yang lain gitu Bu. Dan pada waktu itu saya masuk vokal itu Bu, karena mungkin saya lebih berbakat di vokal Bu. Oke, dan mungkin untuk dan yang lainnya saya berpikir juga begini Bu, bahwa dosen ini terbuka RPP jeung silabus gitu Bu. Karena begini Bu, tiap tahun pas pertama saya masuk, taruhlah begini, nu diajar dari vokal ayat, nu diajarkan ketik ukur deui, pas nanya lagi ke PP dulu, pas waktu itu saya semester masih AA kene, AA, yuk kumaha ajarkan kita abdi, oh ya ketik ukur gampang cina. Bahkan dari awal saya masuk sampai saya keluar juga masih diajarkan itu Bu. Loh, ini apa-apaan gitu, diajarnya eta-eta terus. Yang enggak sesuai tetep itu mah tekudu peribahasanya tekudu naonnya Bu, tekudu diajar ka manehna gitu, bukan diajar we ka seangkatan sebelumnya atau memang diajar secara otodidak. Dan saya sampai berpikir, ieu mah RPP gitu silabus kita bogaeun sih gitu Bu. Jadi tolonglah Bu, dilakukanlah training atau lakukanlah apa gitu Bu, untuk supaya karena untuk kemajuan kita bersama, khususnya jurusan Karawitan Bu gitu. Tolonglah mungkin ada training dulu kepada dosen-dosen yang bersangkutan Bu. Mungkin ya Bu, segitu dulu Bu curhatan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Otong, sangat konkret ya. Silakan dia terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devrianti dari jurusan Serupa semester 3. Mungkin ingin curhat juga ya Bu, sama menanyakan, belum lama ini tanggal 20 kemarin kan saya itu mau hunting foto mata kuliah fotografi ke Lembang. Nah waktu itu saya sudah ke Kasubag Umum, sudah bilang dan sudah menyetujui gitu Bu. Ketika mereka mungkin nggak ada kewakilannya Bu ya di sini, sudah menyetujui bahwa jam 5 pagi itu pada hari Jumat mereka sudah siapkan mobil beserta supirnya, tapi kita tuh dari setengah 5 di sini menunggu sampai jam 6
itu tidak ada ternyata. Jadi kita terpaksa nyarter angkot yang di depan gitu Bu. Kenapa bisa terjadi kekeliruan seperti ini, padahal sudah bicara langsung dengan kami, bahkan dengan ketua jurusan sendiri sudah bilang gitu Bu, kenapa terjadi hal seperti ini. Ini untuk yang pertama kalinya ya, mungkin untuk saya meminjam mobil seperti itu, tapi kenapa terjadi hal seperti ini. Yang kedua, mungkin curhat juga, kantor kami BEM gitu di sana ya. Ketika kemarin kita minta perbaikan, ternyata diperbaiki bukannya semakin bocornya ini Bu, tapi padahal sudah dibetulkan. Sedangkan kan di sini ada pembangunan, tapi setelah dibetulkan bukannya betul gitu, tapi tambah bocor. Yang selanjutnya mungkin dari dari pertama saya kuliah di sini, mutu dosen itu mungkin yang saya alami Bu selama dari semester 1 sampai semester 3 ini, ada beberapa dosen yang satu semester itu mungkin hanya 3 kali 4 kali masuk gitu Bu, dan tidak ada tugas. Apabila ada tugas mungkin hanya menugaskan kepada siapa gitu Bu. Sedangkan kan yang saya tahu katanya tahun 2013 ini kita akan menjadi institut ya Bu. Apakah kita sudah pantas dengan mutu-mutu dosen yang seperti itu gitu Bu? Sedangkan saya sudah mencoba mengkritisi gitu kepada mereka, menanyakan kenapa sih mutu-mutu dosen di sini itu seperti ini. Jadi mereka tuh bilangnya gini, jangan khawatir, kalian jangan terlalu ikut campur, ini akan kami selesaikan. Tapi setelah setengah tahun berjalan, tapi tetap ada gitu Bu dosen-dosen yang seperti itu. Apakah itu layak? Apakah ada sebelum masuk dosen-dosen itu, apakah mereka diseleksi dulu gitu Bu, kelayakan mereka untuk mengajarnya itu seperti apa? Karena yang saya rasakan sendiri banyak banyak sekali dosen, terutama di seni rupa yang memang mutunya kurang gitu Bu. Mungkin hanya itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, ini yang terakhir. Jadi kita akan simpulkan Sebentar ya. Mungkin nanti biar difasilitasi oleh majelis mahasiswa atau BEM. Boleh katanya kata gimana? Ya, sebentar saja. Ini saya cuma ingin berbicara dari luar sudut pandang seni, ilmu pengetahuan seni. Dari tadi mereka sudah matang pada wilayah itu ya. Saya cuma bicara tentang perwakilan Pak Noh ya, tentang Islam. Mungkin di sini juga ada Pak Aidit yang jago tentang Islam tapi nggak tahu interiornya. Tapi yang jelas begini, Rasul itu pernah bilang begini, kalau ibu sekarang posisinya sebagai kepala, atau semua orang di sini, semua pemimpin yang di atas itu, dia memposisikan dirinya sebagai kepala. Kemudian ada struktur yang sakit, bukan seperti yang ibu bilang bahwa kedua-duanya harus dibangun. Bukan, di mana struktur yang sakit ini kita tepat pada wilayah mana yang mau kita obati, di mana yang mau didahulukan, itu juga akan berpengaruh pada penyakit yang lain. Ibu pernah sakit kepala? Kalau ibu sakit kepala, awalnya ibu misalnya flu, maka yang diobati bukan sakit kepala, flu. Itu kira-kira Bu. Terus yang paling menarik bagi saya, kalau misalkan tempat ibu bocor, tempat BEM bocor, tempat ini bocor ya. Terus ibu lihat masjid bocor. Kemudian ibu atau teman-teman mahasiswa atau dosen yang lain menyumbangkan sedikit dana pribadinya untuk ruangan-ruangan yang bocor itu. Itu sebenarnya obat untuk menekan ego personal, agar bagaimana ego itu tidak bertujuan hanya untuk membangun masjid biar masjid cepat selesai atau ruangan cepat selesai, tetapi justru sumbangan kita ke sana itu untuk menempel kebocoran kita, kebocoran personal kita, agar kita tidak menjadikan etika itu sebagai penopengan. Artinya etika yang dibentuk dalam yang dibangun hanya untuk diprogram dalam diri kita, padahal tidak lahir dalam jiwa kita. Itu maksudnya. Nah, karena ini fakultas pendidikan, maka segala sesuatunya, persoalan itu pasti berakar dari pendidikan. Kalau pendidikannya tidak bagus, kalau pendidikannya tidak dibangun dengan struktur yang baik, maka semuanya akan hancur. Maka pendidikan ini pertama kali yang harus didahulukan ya persoalan pendidikan.
tekankan bahwa mungkin ini hanya sekedar tawaran saja, hanya sekedar mengingatkan saja bahwa teman-teman yang masuk STSI Bandung itu bukan berangkat dari bagaimana dia ingin belajar seni dari dasar, bukan. STSI Bandung itu adalah pengembangan seni. Bagaimana seni kita bisa berkembang lebih jauh. Kalau pengen belajar cuma nyusurin, itu sudah selesai mungkin dari sononya, dari sanggar, dari mana. Kalau ya kita mengembangkan. Kalau memang tidak bukan jalurnya di sini ya, jangan masuk sini lah. Oke, mungkin langsung ke solusi konkret ada? Ya, solusi konkretnya dahulukan program pendidikan yang sifatnya kurikulum. Ya. Itu penting, Bu. Karena pendidikan itu tadi. Ya, belajar di budget-budget yang bagus. Sudah bisa ditangkap. Baik, terima kasih Wail. Sangat menarik sekali. Satu harapan yang holistik, artinya utuh, bukan setengah-setengah ya, semuanya utuh. Dan karena kita lingkungan pendidikan, utuh dalam hal pendidikan, seperti itu. Baik, baik Bu Endang, mungkin Romi juga Pepet, terima kasih. Teman-teman semua, Bapak Ibu juga semuanya terima kasih. Tentu ini diskusi yang sangat terbatas, semuanya akan diwujudkan dalam yang konkret tadi, yang kita sebut tadi yang konkret, itu akan diwujudkan dalam tindakan kita. Ya, saya akan coba langsung simpulkan semua upaya konkret. Sebetulnya tadi sudah saya jawab, bukan pembangunan tapi pembenahan. Kalau pembenahan itu berarti kita sudah tahu penyakit-penyakitnya yang mana, sehingga kita membangun ya program untuk kedua-duanya, program-program termasuk manajemen, rolling, peningkatan SDM, pembangunan karakter. SDM di sini kan berarti ya dosen, ya tenaga administrasi ya tadi, jadi sudah terjawab sebetulnya. Ya, artinya sudah senada dengan yang dimaksudkan Wakil. Ya, sudah senada. Nah, ini berarti kita juga ketemu solusi konkret satu lagi hari ini. Bagaimana sesuatu yang bisa bisa langsung aspirasi maupun segala macam keluhan pertanyaan ini bisa langsung, ini solusi konkretnya bagaimana kan gitu. Nah, saya pikir ke depan ini saya sekaligus langsung menyimpulkan bahwa perlu adanya baik majelis, kan kita punya majelis mahasiswa ya, sarana aspirasi di kalangan mahasiswa, di dosen mungkin ada langsung dari pimpinan Bu Endang Caturwati dan lain sebagainya, ada sarana-sarana seperti itu. Saya pikir baik majelis mahasiswa maupun BEM harus memfasilitasi lagi forum diskusi aspirasi yang semacam ini gitu ya. Jadi STSI Bandung pun juga bisa memfasilitasi hal semacam itu, jadi dialog itu bisa berjalan seperti itu. Kemudian yang kedua mengenai publikasi, bahwa secara konkret nanti ke depan kita berharap ada publikasi yang merata tentang segala sesuatunya, sehingga tidak ada sudut di sana sini. Audit juga bisa dipublikasikan, ada transparansi yang jelas tentang segala sesuatunya, menghindari permasalahan semacam ini. Karena kalau misalkan ada permasalahan lagi terus harus bikin program semacam ini, saya pikir Romi juga harus gade motornya gitu ya. Lalu mengenai pemetaan persoalan, kadang-kala seringkali tercampur aduk. Yang ketiga ya, antara persoalan yang pribadi yang mana, yang sifatnya sosial yang mana, yang bersifat kelembagaan yang mana. Ini perlu ada pemetaan yang jelas mengenai hal itu, sehingga perlu adanya prosedur yang bisa disampaikan kepada khalayak ramai. Kalau misalkan mau pinjam gedung itu bagaimana prosedurnya gitu ya. Jadi sarana orientasi seperti pengenalan kampus dan lain sebagainya itu bisa juga mengarah pada hal-hal yang tidak membuat bingung lagi gitu ya. Demikian pula mungkin seperti yang tadi disebutkan, semuanya bisa tetap bekerja dengan baik gitu ya. Jadi tidak ada yang semuanya kemudian berhenti, tapi tetap semua mengupayakan yang terbaik, sehingga lembaga pendidikan tetap berjalan, dan kritisan itu akan menjadi satu langkah yang baik untuk maju dan berkembangnya dari STSI Bandung. Yang kelima mengenai RPP dan silabus, ini juga langkah konkret yang diharapkan dari forum diskusi ini tadi juga diungkapkan bahwa sebaiknya mahasiswa juga memiliki dan tahu RPP dan silabus yang lengkap mengenai program pengajaran di kampus ini, sehingga tidak ada lagi kesimpang siuran, bisa saling menegur kalau tidak ada panduan. Misalkan ini tadi, misalkan ada yang menyinggung seperti menyinggung tentang undang-undang dan sebagainya, ada dasarnya. Tapi kalau misalkan ini kerjanya nggak baik, tapi dasarnya di mana? Benar begitu ya. Jadi semuanya ada dasarnya dalam kita saling menegur, saling mengingatkan. Dan yang terakhir mengenai azas
kampus kita sebagai pendidikan bahwa segala sesuatu programnya tentu saja untuk pendidikan. Jadi semua kebijakan baik dari Bu Endang, dari Romi, dari Ketua Majelis saat membuat surat ketetapan dan sebagainya itu mengacu pada pendidikan nasional. Terima kasih. Tentunya tidak mungkin kita bisa memfasilitasi semua dialog, namun sekali lagi itu tugas majelis mahasiswa dan juga perangkat BEM yang ada untuk memfasilitasi di tataran mahasiswa, dan juga tentu tugas Bu Endang dan jajarannya untuk memfasilitasi program-program yang serupa seperti ini. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan semua dan diskusi yang hangat, juga teman-teman panitia yang sudah mengupayakan segala sesuatunya sehingga bisa berjalan seperti saat ini. Saya kembalikan lagi waktu yang sekarang kepada MC untuk melanjutkan acaranya. Terima kasih kepada saudara Regi Lekan dan juga pembicara kita yang sudah hadir di sore hari yang berbahagia ini. Dan saya dapat kesimpulan umum dari pembicaraan tadi, yaitu ada 3 kesimpulan. Mungkin ini kata-kata mutiara ya. Jadi sebelum mengkritik orang lain itu kritiklah diri sendiri. Lalu yang kedua, bekerjalah dengan baik, dan jika ingin melakukan sesuatu lakukanlah. Jangan ragu untuk menjadi yang pertama. Mungkin itulah 3 kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari hasil